Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya engkau bertakwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa rasanya baru kemarin kita menunggu datangnya bulan Ramadan. Tak terasa rasanya baru kemarin kita menantikan masuknya bulan Ramadan. Hari ini tepat pada saum yang ke-22, malam ke-23, sudah memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Sungguh sangat tidak terasa. Rasanya baru kemarin. Imam Syafi'i pernah berkata, beliau pernah bertemu dengan ulama sufi. Tidaklah aku mendapatkan ilmu darinya kecuali dua hal. Yang pertama, waktu ibaratkan pedang. Apabila kita tidak bisa memakainya, tidak bisa memanfaatkannya, maka ia akan melukainya. Dan yang kedua, waktu apabila digunakan oleh perkara yang hak, maka akan disibukkan oleh perkara yang hak. Begitupun sebaliknya, apabila waktu digunakan untuk perkara yang batil, maka akan disibukkan oleh perkara yang batil. Maka dari itu, di 10 malam hari terakhir ini di bulan Ramadan, marilah kita tingkatkan ibadah kita, maksimalkan ibadah kita. Apa yang sudah menjamin dari ibadah kita, apa yang sudah menjamin bahwasanya Ramadan kali ini bisa menjadi Ramadan yang paling baik. Apa yang bisa menjamin Ramadan kali ini kita bisa diterima, ibadah kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ada beberapa hal, ada beberapa amalan yang mesti kita lakukan di sisa-sisa bulan Ramadan ini. Yang pertama, kita harus lebih serius lagi di dalam melaksanakan ibadah di sisa akhir bulan Ramadan ini. Sebagaimana keseriusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil asri awakhiri ma la yajtahidu fi ghairi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat bersungguh-sungguh pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Melebihi kesungguhan beliau di waktu yang lainnya. Dari hadis ini kita bisa melihat bahwasanya waktu 10 hari terakhir di bulan Ramadan adalah waktu yang sangat menentukan. Waktu final bagi kita agar kita bisa menjadikan Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang terbaik. Nabi saja yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala surga masih melakukan keseriusan di dalam melakukan ibadah di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Bagaimana dengan kita? Kita yang belum terjamin surga kita bagaimana? Nasib kita bagaimana di akhirat kelak? Maka dari itu, kita harus lebih serius lagi dibanding hari-hari yang sebelumnya. Yang kedua, yang harus kita lakukan adalah melakukan itikaf. Apa itu itikaf? Itikaf adalah maksudnya adalah berdiam di masjid beberapa waktu untuk lebih konsen lagi di dalam melakukan ibadah. Sebagaimana Nabi mencontohkan dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam biasa beritikaf di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan hingga beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu istri-istri beliau beritikaf setelah beliau wafat. Hikmah beliau seperti itu disebutkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aku pernah melakukan itikaf di 10 hari pertama di bulan Ramadan. Aku berkeinginan mencapai malam Lailatul Qadar pada malam tersebut. Kemudian aku beritikaf di pertengahan bulan, di 10 hari yang kedua.
Lalu aku datang dan ada yang mengatakan padaku bahwa Lailatul Qadar itu di 10 hari yang terakhir. Siapa saja yang ingin beritikaf di antara kalian, maka beritikaflah. Lalu di antara para sahabat ada yang beritikaf bersama beliau. Hadis muttafaqun alaih. Dari hadis tersebut bahwasanya disebutkan di 10 malam hari terakhir di bulan Ramadan ada malam yang sangat istimewa, yang ditunggu-tunggu, yang dicari-cari oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu malam Lailatul Qadar. Lantas, maka dari itu kita harus bisa meraih malam Lailatul Qadar. Dan yang ketiga, amalan yang harus kita kerjakan yaitu meraih Lailatul Qadar, sebagaimana Allah menyebutkan di dalam surat Al-Qadar keutamaan dari Lailatul Qadar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lailatul Qadri khairum min alfisah. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Bayangkan Pak, 1000 bulan apabila kita bagi ke tahun sama dengan 83 tahun. Kita hidup belum tentu sampai kepada usia tersebut. Apabila kita bisa mendapatkan satu malam, yaitu malam Lailatul Qadar, maka kita akan selamat dunia dan akhirat. Mengapa demikian? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu malaikat-malaikat dan malaikat Jibril turun ke muka bumi untuk mengatur semua urusan. Urusan apa saja? Perkara dunia dan perkara akhirat. Salamun ya hatta matla'il fajr. Malam itu penuh kesejahteraan hingga terbit fajar. Menghidupkan malam Lailatul Qadar bukan hanya dengan sholat. Bisa pula dengan zikir dan juga tilawah Al-Quran. Namun amalan sholat lebih utama dari amalan lainnya di malam Lailatul Qadar. Dijelaskan di dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa melaksanakan sholat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu Allah akan mengampuni. Selain daripada itu, kita pun harus memperbanyak doa di malam, di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi ketika Bunda Aisyah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, apabila malam ini aku bertemu dengan malam Lailatul Qadar, apa yang harus lakukan?" Maka Rasulullah mengatakan, bacalah doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun, ya Allah, sesungguhnya engkau maha pemberi maaf. Tuhibbul afwa, yang mencintai pemberi maaf. Fa'fu anni, maka ampunilah aku. Maka hapuslah dosa-dosaku. Dari hadis ini, kita pun harus mewasiatkan kepada istri kita, kepada suami kita, kepada anak-anak kita, bahwasanya di 10 malam terakhir harus memperbanyak doa ini. Bayangkan Pak, belum tentu kita bisa masuk ke dalam surga. Bayangkan apabila istri kita berada di surga, namun kita melihat istri kita dan keluarga kita, sedangkan kita berada di neraka. Maka dari itu, wasiatkan ini, karena ini adalah sebagai tanggung jawab kita untuk kelak di hadapan Allah, untuk memperingankan tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ada guna serta manfaatnya, khususnya bagi diri pribadi, umumnya bagi para jamaah semua. Tutup dengan doa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.